I gotta say the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. I know I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you all the time. And oh my, I like your style. You make me, make me, make me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom pada kesempatan kali ini. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan konsep dasar Sistem Informasi Manajemen, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Juarsa Badri, SEMM. Baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta anggota saya. Perkenalkan, saya sebagai moderator Sri Rahayu dengan NIM 20220029. Selanjutnya Adek Gustiana dengan NIM 20220001. Apri Muhammad Akbar dengan NIM 20220006. Selanjutnya Meta Putri Juwita dengan NIM 20220061. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi presentasi. Presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Meta Putri Juwita. Kepada Meta kita persilakan. Baiklah, konsep dasar sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berhubungan atau terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah sistem adalah yang pertama input, masukan, proses, output atau keluaran, mekanisme, pengadilan, dan umpan balik atau masukan terhadap sistem. Topiknya Sistem Informasi Manajemen Minimarket Indomaret. Sistem Informasi Manajemen Minimarket Indomaret, perusahaan Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas berjualan kurang 200 m². Tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai, dari total itu 1998 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1533 gerai waralaba milik masyarakat. Indomaret mudah ditemui di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia dengan harga bersaing. Memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Isinya, Indomaret menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Moto Indomaret, mudah dan hemat. Budaya perusahaan, dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan kerja sama tim. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, kepuasan pelanggan. Pusat distribusi. Sistem distribusi dirancang seefisien mungkin dengan jaringan pemasok yang handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas serta sumber daya manusia yang kompeten, menjadikan Indomaret memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Sistem informasi teknologi. Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat dengan jumlah transaksi 14,99 juta transaksi per bulan didukung oleh sistem teknologi yang handal. Sistem teknologi informasi Indomaret pada setiap point of sales di setiap gerai mencakup sistem penjualan, persediaan dan penerimaan barang.
Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah dan penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah transaksi di masa mendatang. Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja konsumen dengan menerapkan sistem check out yang menggunakan scanner di setiap kasir dan pemasangan fasilitas pembayaran debit BCA. Pemasaran dan promosi. Sasaran pasar Indomaret adalah konsumen sebuah kalangan masyarakat. Lokasi gerai strategis dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga. Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi. Secara berkala, Indomaret menjalankan program promosi dengan berbagai cara, seperti memberikan harga khusus, undian berhadiah maupun hadiah langsung. Baiklah, terima kasih kepada Meta. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Adek Gustiana. Pada Adek kita persilahkan. Adek lanjut. Sistem komputer yang dipakai Indomaret. Sistem point of sales atau POS pada Indomaret. Mesin POS atau POS atau POS memiliki banyak pengertian, namun secara umum, point of sales adalah sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya proses transaksi dan untuk memonitori stok barang penjualan. Pembelian barang program ini juga dilengkapi hutang piutang. Kalau ingin dirunut lebih spesifik lagi, maka POS memiliki pengertian sebagai handwall atau softwall yang digunakan untuk transaksi. Sistem POS digunakan di supermarket, restoran, hotel, dan tempat-tempat lain yang membuka jasa retail dalam lingkup yang luas. POS juga bisa berarti proses pelayanan transaksi dalam sebuah toko retail. Konsep dasar sistem. A. Sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. B. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. 1. Komponen sistem. 2. Lingkungan luar sistem. 3. Perhubungan. 4. Batas sistem. 5. Masukan sistem. 6. Pengolahan sistem. 7. Keluaran sistem. 8. Sasaran dan tujuan sistem. Baiklah, terima kasih kepada Adek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Apri Muhammad Akbar. Pada Apri kita silakan. Baik, saya meneruskan materi dari saudara Adek, yaitu kualitas informasi. Pertama, akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Kedua, tepat waktu. Tepat waktu berarti informasi yang diberi harus tepat pada waktunya. Sebab informasi yang usang, terlambat, tidak mempunyai nilai yang baik. Sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan akan dapat berakibat fatal. Ketiga, sejalan. Itu relevan. Relevan berarti informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Selanjutnya, konsep dasar sistem informasi.
Sistem informasi didefinisikan oleh Hewitt dalam bukunya System Analysis and Transition sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima data dari lingkungan, input, dan memanipulasi data proses untuk menghasilkan informasi output. A. Komponen sistem informasi. Yang pertama, manusia. Kedua, prosedur. Tiga, data. Keempat, perangkat lunak. 5, perangkat keras. Konsep modelan sistem. Pemodelan sistem merupakan gambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu satuan yang utuh dan berfungsi. Dalam merancang sebuah sistem pada umumnya, terdapat alasan mengapa perlu dilakukan pemodelan sistem, seperti dapat melakukan perhatian pada hal-hal yang penting dalam sistem tanpa mesti terlibat terlalu jauh. Baiklah, terima kasih kepada Akti Muhammad Akbar. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang perancangan proses. Perancangan proses dapat dibagi dua, yaitu yang pertama diagram konteks. Diagram konteks berisi gambaran umum secara garis besar sistem yang akan dibuat. Secara kalimat dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi siapa aja yang memberi data dan data apa saja ke sistem, serta kepada siapa saja informasi dan informasi apa saja yang harus dihasilkan oleh sistem. Beberapa kemungkinan data yang diberikan pembeli kepada kasir, yaitu barang yang ditanyakan, yang kedua barang yang akan dibeli, yang ketiga uang pembayaran. Sebaliknya, kemungkinan informasi yang diberikan kasir kepada pembeli adalah sebagai berikut: keadaan barang yang dinyatakan atau keadaan barang itu masih utuh, yang kedua jumlah uang yang harus dibayar, sedangkan informasi yang diberikan kasir kepada pemilik adalah laporan jumlah uang masuk beserta jumlah barang yang terjual. Yang B, diagram detail. Diagram detail adalah diagram yang memungkinkan proses yang ada di diagram 0 lebih terperinci lagi. Selanjutnya, relasi antar tabel. Namun perlu kita jelaskan juga bahwa selain tabel yang berelasi, ada juga tabel-tabel yang tidak berelasi satu sama lain. Berikutnya daftar tabel yang dimaksud yaitu tem cetak berkode, tem cetak berkode, tem pegawai, tem toko, variabel barang supplier, variabel laporan pembelian, variabel laporan penjualan. Perancangan arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan yang digunakan adalah sistem silent atau server mempunyai dua komponen utama, yaitu komputer silent dan komputer server. Komputer induk yang melakukan pemrosesan terbanyak untuk memenuhi permintaan dari komputer silent dan bertindak sebagai server database yang menyimpan data. Silent yaitu komputer atau workstation yang melakukan pengiriman permintaan data pada server, kemudian menampilkan data tersebut pada interface aplikasi yang dimilikinya. Selain itu, silent juga mempunyai kemampuan untuk mengubah atau menghapus data.
Demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata saya atau kata teman saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.